Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rian Kurnia. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dinamika negara hukum di Indonesia antara res trades dan rule of law. Baik, yang pertama di sini ada apa sih itu sistem hukum? Sistem hukum menurut Sudikno Metrokusumo adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur dari suatu yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan yang sangat erat secara erat. Selanjutnya, Lawrence F. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum menjadi tiga jenis. Yang pertama, substans atau substansi hukum, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, ada struktur atau struktur hukum itu sendiri, yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga, peranata-peranata, dan pembuat hukum. Yang ketiga, legal kultur atau kultur hukum yang dikandung dalam itu sendiri, merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat, dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak, cara berpikir, bertindak, bersikap baik, dan berdimensi atau membelokkan kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum itu sendiri. Selanjutnya, sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada dua kelompok besar. Yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental, dan yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Sakson. Selanjutnya, paham res trades berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant hidup pada tahun 1724 sampai 1804, dan dalam rangka menjabarkan paham laissez-faire, laissez-aller, dan paham negara Rechtsstaat, sehingga kedudukan hukum setiap individu dijamin sebagai warga negara. Selanjutnya, res trades adalah konsep negara hukum yang berlaku di Eropa kontinental. Unsur-unsur res trades menurut Sehelma adalah ada 4. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, persamaan. Yang ketiga, demokrasi. Dan yang keempat, pemerintahan yang melayani umum. Adapun konsep-konsep rule of law adalah konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara Anglo-Sakson. Kalau yang tadi dianut oleh Eropa kontinental, yang ini yang rule of law dianut oleh negara-negara Anglo-Sakson. Konsep ini dipelopori oleh Avi Dicey. Konsep tersebut menekankan 3 tolak ukur atau unsur utama. Yang ini yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum atau equality of law. Yang ketiga, ada konstitusi yang didasarkan atas hak asasi manusia. Selanjutnya, pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah res trades atau rule of law. Res trades atau rule of law itu sendiri dikarenakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak boleh yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, dalam studi hukum tata negara atau HTN, negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu faktual. Istilah negara hukum merupakan istilah terjemahan langsung dari res trades. Setidaknya terdapat ada 2 tradisi besar gagasan di negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa kontinental yang disebut res trades, dan negara hukum tradisi Anglo-Sakson yang disebut dengan rule of law. Selanjutnya ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, dan kratos yaitu pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya hanya memegang peranan yang sangat besar. Seperti itu. Selanjutnya, demokrasi berasal dari kata Yunani yang seperti sudah saya jelaskan,
konsep negara hukum di Indonesia. Konsep tentang negara hukum di SEI yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan rule of law, akhirnya mengilhami aliran penyelenggara pemerintahan di Inggris dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat di dalamnya, seperti halnya Amerika Serikat, dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara Anglo-Saxon. Sedangkan untuk konsep-konsep negara hukum yang dianut oleh sebagian besar negara-negara Eropa, khususnya selain Inggris, sehingga penganut aliran ini dikenal sebutan aliran Eropa kontinental atau benua Eropa daratan. Ciri-ciri pokok dari cita-cita hukum negara Republik Indonesia, yang pertama, bahwa dalam negara hukum kekuasaan itu tidak dianut tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum, dan yang kedua bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum. Selanjutnya ada konsep negara demokrasi dan negara rule of law, tidak boleh mentoleransi anarki, peperangan, dan kerusuhan. Dengan perkataan lain bahwa negara demokrasi dan rule of law harus mempromosikan juga unsur-unsur ketertiban dan keadilan pada waktu yang satu yang bersamaan. Jadi harus langsung bersama-sama. Saya akan memberikan satu kesimpulan. Negara hukum Indonesia memiliki keistimewaan dibanding dengan konsep negara hukum yang lainnya. Jadi Indonesia itu berbeda dengan yang lainnya, baik antara konsep res trust maupun konsep rule of law. Negara hukum Indonesia memodifikasi unsur negara hukum dalam konsep res trust maupun konsep rule of law, sehingga cita hukum negara Republik Indonesia yang berlandaskan ideologi kita itu sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Mungkin hanya sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.